Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yai Sukmawati, NPM 19340167. Saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang ditulis oleh Arif Rahman Susila, SEMSI, dan Isnina Wahyuning Sapta Utami, SEMSI, dari Universitas Terbuka tahun 2013, yang berjudul Potensi Ekonomi Daerah dalam Pengembangan UMKM Unggulan di Kota Tangerang. Dalam artikel ilmiah ini terdapat beberapa bab. Bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, metode penelitian, bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, bab 5, penutupan. Mari kita bahas satu persatu. Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang berisi mengapa permasalahan tersebut harus diangkat. Pada kajian ini adalah pembangunan ekonomi rakyat seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional. Reformasi dalam sistem ekonomi nasional harus diarahkan kepada sistem ekonomi kerakyatan yang memberikan prioritas pembangunan ekonomi pada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Khusus untuk UMKM yang ada di Kota Tangerang, perkembangannya sudah sangat mengkhawatirkan. Pembangunan di Kota Tangerang yang dulu gencar di sektor industri, kini sudah beralih ke sektor perdagangan dan jasa. Hal ini tentu saja mengancam keberadaan UMKM. Dalam kajian ini diberikan tabel mengenai perkembangan jumlah UMKM di Kota Tangerang tahun 2009 sampai 2011. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui jenis UMKM yang potensial untuk dikembangkan, termasuk jenis produknya dan bentuk kebijakan pendukung yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang. Kajian ini diperlukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan berikut. 1. Jenis produk dan komoditas UMKM apakah yang potensial dan perlu untuk dikembangkan di Kota Tangerang? 2. Bagaimanakah tingkat penyerapan tenaga kerja UMKM di Kota Tangerang? 3. Bagaimanakah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan jenis UMKM dan produk unggulan tersebut? Kemudian tinjauan pustaka berisi tentang definisi usaha kecil, definisi usaha menengah, teori pembangunan ekonomi daerah, dan teori lainnya. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Kemudian metode penelitian. Berlokasi di Kota Tangerang, menggunakan sumber data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari BPS Banten, BPS Pusat, Departemen Koperasi, Bapeda Kota Tangerang. Kemudian menggunakan analisis SWOT, analisis deskriptif, dan analisis LQ atau Location Quotient. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil dari indeks LQ, Kota Tangerang punya 4 sektor basis. 1. Sektor industri pengolahan dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1,04. Sektor listrik, gas, dan air bersih mempunyai nilai indeks LQ rata-rata sebesar 3,26. Sektor bangunan dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1,39 dan sektor jasa yang memiliki nilai rata-rata sebesar 1,95. Jumlah penyerapan tenaga kerja terbesar di Kota Tangerang berada pada kisaran 20-44 tahun dengan jumlah 597.144 jiwa dan sektor UMKM mampu menyerap 229.529 orang pada tahun 2009 dan tahun 2011 sudah lebih dari 250.000 orang. Upaya program yang dilakukan untuk mengembangkan usaha UMKM, salah satunya dengan mengembangkan kualitas SDM, pemerataan pembangunan, dan mempermudah sarana-prasarana pendukung seperti masalah permodalan, pembimbingan usaha, dan pengembangan jaringan usaha. Adapun regulasi dari pemerintah yang diperlukan untuk memberikan peluang berkembangnya UMKM meliputi perbaikan sarana dan prasarana, akses perbankan, dan perbaikan iklim ekonomi yang lebih baik untuk mendukung dan meningkatkan daya saing mereka, serta untuk meningkatkan pangsa pasar. Kemudian bab terakhir yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Hasil dari analisis LQ yang telah disebutkan tadi. 2. Tingkat penyerapan tenaga kerja Kota Tangerang sebagaimana telah dijelaskan tadi. 3. Kemudian yang terakhir adalah upaya program yang dilakukan untuk mengembangkan usaha UMKM sebagaimana telah dijelaskan. Saran yang dapat diberikan yaitu 1. Pemilihan jenis usaha disesuaikan dengan potensi daerah dan komoditas unggulan yang ada di Kota Tangerang. 2. Untuk meningkatkan daya saing, pengembangan kualitas SDM dan pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas utama. 3. Permasalahan mengenai permodalan dan pengembangan jaringan usaha harus dilakukan dengan bantuan dan pemerintah pusat dan daerah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.